untuk pertemuan kali ini kita akan membahas juga salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau negara yang berada di kawasan ASEAN. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja mengenal negara Brunei Darussalam. Sudah pernah mendengar kata Brunei Darussalam? Belum. Sudah apa belum? Nah, sedikit cerita tentang negara Brunei Darussalam ini. Jadi negara Brunei Darussalam ini adalah negara yang masih menganut kesultanan, yaitu Kesultanan Islam. Langsung saja untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke materi. Nah, di sini ada peta di Brunei Darussalam, yaitu mana ibu kotanya. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan Brunei Darussalam. Jadi sudah sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Jadi yang memimpin kerajaan di Brunei itu adalah Sultan. Kemudian Sultan tersebut itu tahtanya itu diturunkan ke anaknya. Jadi misalnya di Brunei Darussalam misalnya sultannya atau rajanya atau presidennya itu misalnya Zidan. Nah, nanti Zidan punya anak laki-laki. Nah, nanti yang memegang kekuasaan di Brunei Darussalam itu adalah keturunannya sultan, anaknya sultan, seperti itu. Nah, terus bagaimana Bu kalau sultannya itu tidak punya anak laki-laki? Nah, itu tahtanya itu nanti diberikan kepada menantunya laki-laki, seperti itu. Jadi sudah sejak dahulu sampai sekarang Brunei itu merupakan kerajaan Islam yang dipimpin oleh sultan. Nah, setelah pendudukan Jepang pada tahun 1941, Brunei kembali lagi menjadi daerah jajahan Inggris. Jadi negara di Brunei Darussalam itu adalah negara yang pernah dijajah oleh negara Jepang, kemudian dijajah lagi oleh negara Inggris. Nah, pada tahun 1945 Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Hingga akhirnya mulai tahun 1984 Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintahan, seperti itu. Nah, Brunei Darussalam mendapatkan kemerdekaan penjajahan pada Inggris, karena tadi yang terakhir menjajah adalah negara Inggris, itu pada 1 Januari 1984. Jadi bulan mana merdekanya sama Indonesia? Indonesia apa Brunei? Indonesia. Dan memiliki nama internasional yaitu The Kingdom of Brunei Darussalam, dengan ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, dan lagu kebangsaannya adalah Allah peliharalah Sultan, karena memang dari dulu sampai sekarang yang memerintah atau pemimpin negaranya itu adalah Sultan. Dan pemimpin negaranya adalah Sultan yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Dan agama yang ada di Brunei itu mayoritas itu adalah Islam, yaitu hampir 67% itu beragama Islam dan selebihnya beragama Buddha dan Kristen. Nah, ini adalah lambang negara di Brunei Darussalam, seperti ini lambangnya. Terus ini mata uangnya itu di Brunei Darussalam itu menggunakan dolar Brunei. Dan ini merupakan salah satu gambaran negara di Brunei Darussalam. Jadi di sini ada Bandar Seri Begawan ini dan Masjid Sultan Brunei. Jadi seperti ini kesultanan yang ada di Brunei Darussalam. Nah, ini penduduk di Brunei Darussalam. Bisa kita lihat ini adalah sultan yang memimpin negara Brunei Darussalam, dan ini adalah rakyatnya, seperti itu. Terus selanjutnya keadaan alam Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat LU. Apa kemarin LU? Lintang utara sampai 6 derajat LU dan 114 BT sampai 115 BT. Apa BT? Bujur timur. Wilayah Brunei itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan di utara dan timur, dan di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Malaysia. Jadi dihimpit oleh negara Malaysia dan Cina. Nah, memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Jadi memang di kawasan ASEAN itu memang rata-rata iklimnya itu adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu kemarau dan
penghujan. Terus pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat di Teluk Brunei. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Ini kita lihat di sini. Nah, di sini memang di Brunei itu tidak hanya jalur transportnya itu tidak hanya di darat tapi juga di perairan, banyak sekali perairan di sini. Jadi orang-orang di Brunei itu tidak hanya kalau di Indonesia itu kan mayoritas masih di jalur transportnya itu kan di darat. Kalau dulu memang di perairan, tapi kalau sekarang kan di darat. Tapi kalau di Brunei itu tidak hanya darat tapi juga perairan. Nah, terus Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit kurang lebih hanya 5.765 km persegi atau sama dengan luasnya Yogyakarta di Indonesia. Sekarang keadaan penduduk Brunei pada tahun 2015 itu berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatannya itu 9.796 juta jiwa per kilometer persegi. Nah, angka kelahirannya 17 dan angka kematiannya 3/1000 penduduk. Pertumbuhan penduduknya itu hanya 0,1%. Karena apa? Mengingat wilayah di Brunei Darussalam ini adalah wilayahnya itu sangat sempit. Lah kalau misalnya wilayahnya sempit terus penduduknya banyak, lah mau tinggal di mana penduduknya? Ayo. Terus bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Jadi mereka menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Dan juga bahasa Tiongkok itu tapi mayoritasnya itu masih menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Karena di Brunei Darussalam itu masih serumun juga dengan Indonesia seperti itu. Terus sekarang sumber daya alam di Brunei Darussalam. Yang pertama ada minyak dan gas merupakan SDA andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Jadi di kawasan Brunei yang hanya 5.000 sekian itu dia mayoritas wilayahnya itu menghasilkan minyak dan gas. Dan itu merupakan aset negara di negara Brunei Darussalam karena sumber daya alamnya itu sangat melimpah meskipun lahannya itu hanya sedikit. Dan perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak, gas, dan bumi. Jadi perikanan itu juga merupakan sumber daya alam yang banyak yang terdapat di negara Brunei. Nah, ini di sini ini adalah contoh kapal nelayan. Nah, yang di sini ini adalah mengambil sumber daya minyak gas. Nah, yang kapal-kapal kecil ini itu mengambil ikan. Jadi memang di sini di Brunei Darussalam itu memang sumber daya alam yang paling banyak itu adalah di bidang di pertambangan, di minyak dan gas dan juga perikanan. Dari sini benar-benar paham ya anak-anak? Baik, semoga pelajaran kita bermanfaat pada hari ini. Terus kalian jangan lupa sering belajar di rumah, dibaca-baca materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa dikerjakan LKS halaman 25. Oke, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.